Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Atuswatun Hasanah, Ayu Novitasari, Jaka Hairul, Nadia Nur Hanifah, dan Yuni Nur Aini. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada fase demonstrasi kontekstual terkait analisis multimedia pembelajaran. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Ayu Novitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang pertama terkait penjelasan saat mengerjakan tugas ini. Di mana saat menyelesaikan tugas ini, kami merasa sangat antusias, kami menambah berbagai jenis pengetahuan terkait media, multimedia, di mana sebagai calon guru, hal ini sangat membantu kami dalam saat memberikan pengajaran kepada peserta didik nanti di kelas. Selanjutnya terkait penjelasan web. Nah, media itu terdiri dari jenis audio, video, visual, teks, audio, visual, di mana multimedia itu gabungan dari minimal 2 jenis media. Penggunaan multimedia ini ditemukan di salah satu blog, yaitu Koma. Mengapa Koma termasuk multimedia? Karena Koma terdiri dari 2 jenis media, yaitu visual dan teks. Blog Koma merupakan blog yang berisi terkait pembelajaran matematika dari jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi beserta soal dan pembahasannya. Nah, blog ini dikembangkan oleh Putu Darmayasa, seorang blogger dari Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai fitur-fitur apa saja sih yang ada di blog Koma. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada tampilan untuk home-nya, home untuk blog Koma, yaitu konsep matematika. Di sini ada beberapa tampilannya, ada home, download soal olimpiade, oli matematik SMA, oli matematik SMP, oli matematik SD, matematika kuliah, matematika UTBK TPS kuantitatif, matematika SMA, matematika SMP, matematika SD, tokoh matematika, juga ada grup belajar. Nah, kita coba klik salah satunya. Misal kita pilih untuk matematika SMA. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa list untuk materi apa saja sih yang bisa dipelajari. Nah, misalkan ada persamaan kuadrat, maka kita bisa lihat untuk persamaan kuadratnya. Nah, ketika membuka fiturnya, maka akan otomatis linknya new tab begitu ya. Jadi ketika mengklik salah satu materi, akan membuka lagi tab berikutnya. Di sini jenisnya seperti yang dijelaskan oleh teman kita, yaitu berbentuk teks juga gambar. Baik, untuk tampilan download soal ini gitu ya, ada list-list download yang bisa kalian gunakan. Nah, ketika mengklik link yang tersedia, maka akan diunduh berupa PDF. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman home. Baik, ini tampilan home di awal. Nah, selain tadi fitur-fitur materi juga download soal. Nah, di sini juga ada integrasi dengan media sosial. Di pojok kanan atas ada icon Instagram, YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Nah, itu merupakan integrasi dari pemilik blog Koma ini. Ketika kalian mengklik salah satu iconnya, misalkan di icon Instagram, maka akan muncul Instagram dari pemilik Koma. Juga untuk YouTube ada video-video pembahasannya. Selain itu, di sini juga ada grup belajar. Nah, grup belajar ini untuk komunikasi lebih lanjut di luar dari website Koma itu sendiri. Nah, kemudian di tokoh matematika ini, kita buka. Baik, untuk tokoh matematika, di sini ada campuran dari teks juga gambar ya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa multimedia ini muncul dari gabungan teks dan gambar, seperti itu. Nah, itu terkait fitur-fitur yang ada di blog Koma. Teman-teman semua bisa eksplor lebih jauh untuk lebih lanjut mengenai fitur-fiturnya.
Oke, selanjutnya kenapa sih kita memilih blog koma sebagai multimedia yang kami analisis? Karena saat pembelajaran daring masa COVID, tentu peserta didik mencari informasi di internet begitu. Nah, internet ini termasuk juga ke dalam salah satunya adalah blog. Nah, blog koma ini merupakan salah satu multimedia yang interaktif. Kenapa demikian? Karena ada fitur mengenai kuis atau tryout yang bisa dijawab oleh peserta didik. Jadi selain tadi ada materi, download soal, pembahasan, dan terintegrasi dengan web atau media sosial lainnya, ternyata koma ini juga ada bentuk yang interaktif. Maka kelompok 1 memilih blog koma sebagai multimedia yang kami analisis. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hal menarik dari blog koma ini. Nah, hal menarik dari blog koma ini yang pertama, tampilan blognya sangat rapi, di mana setiap fitur yang terdapat pada blog koma ini disusun pada menu-menu di halaman utama yang memudahkan pengguna untuk mengakses fitur yang diinginkan. Seperti dapat kalian lihat, ada fitur-fiturnya. Kemudian pada bagian halaman utama setiap fitur ini juga disediakan subbab atau daftar isi gitu yang dapat diakses sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses sub konten yang ingin diakses gitu. Kemudian hal menarik lainnya yaitu konten yang disediakan ini sangat lengkap gitu dari mulai SD, SMP, SMA bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kemudian hal menarik lainnya disediakan banyak soal latihan baik itu soal-soal olimpiade maupun soal-soal UTBK. Selain itu, dalam blog koma ini juga disediakan fitur untuk tokoh-tokoh matematika gitu sehingga kita bisa tahu tokoh-tokoh matematika apa saja sih gitu. Selanjutnya, selain ada fitur tokoh matematika, ada juga fitur untuk grup belajar gitu, di mana dapat memfasilitasi penggunanya untuk bisa saling berdiskusi dengan pengguna lainnya. Nah, selain dari hal-hal menarik yang ada pada blog koma ini, kami menemukan beberapa kekurangan dari blog koma. Yang pertama, pada fitur grup belajar itu masih terintegrasi dengan link grup belajar gitu, masih terintegrasi dengan sosial media yang lain gitu, belum langsung di blog koma ini gitu untuk fitur belajarnya. Kemudian yang kedua adalah karena blog koma ini merupakan blog pribadi, sehingga masih sering adanya iklan-iklan gitu. Kemudian kekurangan yang ketiga yang kami ketemukan yaitu konten yang tersedia pada blog koma ini masih berpedoman pada kurikulum terdahulu, belum kurikulum yang terbaru. Mungkin itu beberapa kekurangan yang kami temukan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berdasarkan apa yang rekan-rekan saya sampaikan mengenai blog koma, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, mengenai penggunaan blog koma dengan membuat forum belajar atau diskusi di dalam blog tersebut, sehingga pengguna tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk saling berdiskusi dan belajar satu sama lain. Yang kedua, konten pada blog dapat disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru untuk saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, sehingga lebih relevan dengan kondisi dan situasi yang ada. Itu hal-hal yang perlu diperbaiki. Untuk selanjutnya, mengenai penggunaan blog koma di pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, terdapat materi ajar yang dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik untuk menambah pemahamannya. Yang kedua, terdapat contoh soal serta pembahasan untuk melatih kemampuan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat menambah wawasan, terutama mengenai matematika, pada tokoh-tokoh yang disediakan. Kemudian yang terakhir, blog koma sendiri dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dengan konten yang sudah disediakan. Baik, demikianlah hasil pemaparan kelompok kami terkait analisis multimedia pembelajaran yaitu blog koma. Dilihat dari fitur-fiturnya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, serta rekomendasi perbaikan dan implementasinya dalam pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.